Roma 8 ayat 28, ini ayat yang terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat ini juga dibuat lagu rohani yang terkenal, ya mungkin kita suka nyanyikan juga ya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, ya. Kalau kita lihat ayat ini, ya ada syaratnya, ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa setiap kali keadaan apapun yang kita alami kita katakan bahwa semua akan jadi baik, semua akan jadi baik. Betul, itu pernyataan iman, tapi kita perlu lihat bahwa ayat ini ada syaratnya. Ya, dikatakan di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, baik itu keadaan yang nampaknya menguntungkan atau mungkin tidak menguntungkan. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ada dua dari ayat sini, ya. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yang kedua bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita bisa pegang ayat ini bahwa apapun yang kita alami, kita bisa berkata bahwa Tuhan bekerja di balik ini semua, membuat ini menjadi baik bagi kita, asalkan ada dua syarat ini, yaitu kita mengasihi Tuhan, dan yang kedua kita mau ikut rencananya, ya. Dan ini keputusan kita masing-masing, ya nggak bisa dipaksakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mau ikut rencananya, maka semuanya itu Tuhan bisa kerjakan menjadi kebaikan. Tetapi ada ayat 26 yang mendahului, ya, ayat 28, ya, ayat 26 dan 27. Kita lihat ayat 26. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, ya sudah berbahasa roh, maka ayat ini jelas sekali, ya, bagi kita bagaimana penerapannya, ya, yaitu waktu kita berdoa kita nggak ngerti mau doain apa, kita pakai bahasa roh, ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita nggak bisa mengutarakan nih isi hati kita ini apa. Kadang-kadang ada sesuatu yang ingin kita doakan, kita nggak tahu apa, ya, bagaimana mendoakannya. Maka kita bisa pakai bahasa roh, ya. Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, ia mengatakan hal-hal yang rahasia. Itu roh kita yang sudah lahir baru itu berdoa dengan bantuan Roh Kudus, ya. Dia yang mendorong kita untuk bisa berdoa untuk kita, ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak bisa kita mengerti dengan otak kita, ya. Waktu kita naikkan itu sebenarnya kita sedang dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita tahu harus berdoa seperti apa, tapi ayat ini mengatakan kita nggak tahu, ya, bagaimana harus berdoa, ya. Kita ini tidak mengerti apa yang harus kita doakan, ya. Jadi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata Roh di sini ada yang menerjemahkan sebagai Roh Kudus, ya, jadi R-nya R besar, tapi juga ada yang menganggapnya ini R kecil, ya, roh kita. Tapi ini roh yang sudah lahir baru. Roh yang sudah lahir baru ini penurut. Ya, roh ini mau menaikkan apa yang memang rencana Tuhan, dan Roh Kudus membantu, ya, memberikan satu tuntunan sehingga bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, waktu kita pakai bahasa roh kita itu, ya, maka kita bisa berdoa seperti yang Tuhan inginkan.
Nah, ayat 27 menjelaskan lebih detail ya, apa yang kita doakan itu. Dikatakan waktu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, disebutkan di sini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ya. Jadi waktu kita sedang berbahasa roh, Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan ternyata itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah, dan itu doa untuk orang-orang kudus, termasuk untuk kita. Karena kita itu yang sudah terima Tuhan Yesus, kita itu disebut sebagai orang-orang kudus. Ya, kalau kita baca di surat-surat Paulus, dia tulis kepada jemaat di Roma, dia bilang kepada orang-orang kudus yang ada di Roma. Kemudian kepada jemaat di Korintus, dia berkata kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus. Itu artinya orang-orang yang dikuduskan ya, karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi ciptaan baru. Jadi waktu kita sedang berbahasa roh itu ya, kita sebenarnya sedang mendoakan orang-orang kudus entah di bagian mana di dunia ini, dan salah satunya juga untuk kita. Ya, kadang-kadang waktu saya sedang berbahasa roh ya, sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu wajah teman ya yang muncul di imajinasi saya. Terus saya mulai seperti saya lihat dia, lalu saya berbahasa roh terus ya. Saya mendoakan dia. Dan kadang-kadang saya dapat hikmat tertentu, lalu saya mulai deklarasikan atau saya doakan. Misalnya terlintas wajahnya itu, dan saya lihat wajahnya mungkin sedang sedih, ya. Lalu saya berbahasa roh terus dan saya berdoa. Saya bisa langsung menafsirkan juga mungkin yang sedang saya doakan dalam bahasa roh itu. Dan saya bilang, Tuhan berikan sukacita surgawi buat dia tetap teguh dan dia boleh meraih kemenangan yang Tuhan sediakan. Lalu saya berbahasa roh lagi, syarala marala mana santa karala mana. Lalu kadang-kadang dibutuhkan waktu tertentu sampai wajah orang itu hilang gitu ya. Artinya sudah selesai, kamu sudah selesai doakan dia. Lalu muncul lagi yang lain lagi. Dan memang kalau kita sediakan waktu, kadang-kadang kita pakai jeda ya, kita menyembah Tuhan. Itu kalau baca di kitab Mazmur ya, habis satu perkataan, kadang-kadang suka ada kata sela. Ya, sela artinya berhenti, camkan, renungkan, lalu pindah ke topik yang lain lagi. Ya, jadi ini Roma 8 ayat 26, 27 dan 28 ini satu kesatuan ya. Kalau dibaca jadi seperti ini ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita ya. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu dampaknya, hasilnya ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kadang-kadang Tuhan gerakan orang lain untuk berdoa bagi kita. Ya, bersyukur untuk hal itu. Ya, ada orang-orang lain di bagian dunia yang lain. Ya, mungkin kita nggak kenal, dia nggak kenal kita. Tapi Tuhan bangunkan misalnya waktu malam, Tuhan gerakan mereka untuk berdoa berbahasa roh, dan salah satunya itu untuk kita. Ya, nah kita punya sikap hati mengasihi Tuhan, mau ikut rencananya, maka semua itu akan menjadi baik. Ya. Tuhan mengarahkannya menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau kita lebih tanggap ya, kita inisiatif, kita sediakan waktu berbahasa roh ya, ayat 26 ini ya, kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka kita tuh dipakai Tuhan mendoakan banyak orang-orang kudus di seluruh dunia ini yang kita nggak tahu yang mana ya, tapi juga termasuk kita, supaya di depan kita ini sesuatu yang terjadi itu memang dalam rencana Tuhan. Ya, artinya kalau kita ujian gak lulus masih bisa ujian lagi. Tapi kan
nggak lulus, langsung lulus dong mestinya. Jadi nggak buang waktu. Nah itu pentingnya ya berbahasa roh ya. Nah lalu apa yang sebenarnya kita doakan sebenarnya kalau kita berbahasa roh? Daud memahami hal ini ya. Dia mengatakan di Mazmur 139 ayat 16, dia bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi di surga itu rupanya ada kitab blueprint ya. Blueprint itu cetak biru ya, terjemahannya itu adalah rencana. Kalau teman-teman mungkin tahu ya, kalau mau bangun rumah ya, maka kita panggil arsitek, dia gambar dulu rumah itu ya. Kemudian dia akan, kalau zaman dulu tuh dia cetak dalam satu kertas dengan tinta biru, makanya disebut blueprint ya. Itu bisa gede sekali, lalu ada gambarnya ya. Denahnya rumahnya seperti apa, lalu tampak dari samping, tampak depan, dari atas itu seperti apa, kemudian tampak belakang, lalu ada sisi tertentu dipotong gitu ya, dilihat ya seperti apa, lalu denah lantai 1 seperti apa, itu blueprint namanya. Setelah ada blueprint itu baru bisa dikerjakan oleh kontraktor ya, bangunan yang membangun rumah tersebut. Nah, di surga itu ada blueprint ya untuk kita masing-masing. Tapi untuk bisa terwujud perlu kerjasama kita ya. Sebab Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Ya, kita punya kehendak bebas. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dia punya blueprint buat kita. Ini sama kayak orang tua ya. Punya banyak uang, dia ingin anak-anaknya bisa sekolah terbaik, kemudian bisa memperoleh hasil yang bagus, kemudian bisa akhirnya kerja di tempat yang bagus. Tapi kemudian anaknya ini punya kemauan bebas. Ya, mau nggak itu belajar? Dulu saya pernah kenal satu keluarga yang cukup kaya ya. Anak-anaknya karena mungkin kurang dididik ya. Jadi anak-anaknya banyak ya, padahal yang pria ganteng-ganteng, yang perempuan itu cantik-cantik. Akhirnya mereka sebagian besar tuh nggak ada yang sekolah ya, nakal sekali ya. Ada yang bahkan bilang dulu ya secara bercanda, wah buat apa gue sekolah, dokter udah banyak, insinyur udah banyak, gue gak perlu sekolah lagi. Kasihan ya, akhirnya ketika mereka sudah dewasa ya mereka gak punya keahlian ya untuk bisa bekerja. Pada akhirnya harta orang tuanya dibagi-bagi dan habis dan mereka hidup dalam kesulitan ya. Jadi itu ada kehendak bebas. Sama juga Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tapi untuk bisa terwujud dalam hidup kita, itu perlu kerjasama dari kita. Kita perlu punya sikap hati mengasihi Tuhan. Dan kita percaya bahwa dia punya rencana yang indah buat kita. Lalu kita mau ikut rencananya. Nah itu kehendak bebas kita. Nah itu yang kita doakan sebenarnya. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku berdoa biar kehendak-Mu jadi dalam hidupku, itu betul dan itu perlu senantiasa. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak mengerti. Kita nggak bisa lihat itu blueprintnya isinya apa aja gitu. Tapi waktu kita dibantu Roh Kudus untuk berdoa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita bisa mendoakan spesifik. Kadang-kadang kita tetap nggak tahu, tapi hati ini punya luapan ucapan syukur yang tidak pernah terbayang ya. Dan kalau kita sediakan waktu, Roh Kudus akan mewahyukan itu buat kita ya. Nah, kemudian kita perlu ingat juga Efesus 2 ayat 10 ya. Kalau ayat 8 dan 9-nya itu kan mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ya. Itu bukan pekerjaanmu ya, tapi itu pekerjaan Tuhan dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu ayat 10-nya dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus tuh kalau terjemahan Amplified Bible dikatakan recreated ya, dicipta ulang
menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dengan tujuan apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah, kita nggak nganggur, ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Itu bisa berarti kita menjadi seorang pilot ya dari pesawat yang besar sekali ya, atau kita menjadi seorang dokter atau dokter gigi, atau seorang diplomat, seorang duta besar, atau nantinya menjadi presiden, atau kita menjadi seorang komposer musik ya, atau pencipta lagu, atau kita menjadi sutradara, atau menjadi pendeta, ya menjadi gembala satu gereja, atau jadi penginjil, dan banyak sekali. Itu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita, dan masing-masing beda. Kadang-kadang itu mulai muncul ketika kita punya kerinduan gitu. Kita senang lihat pesawat, senang lihat pilot, ya punya kerinduan. Nah itu tanda-tanda bahwa memang Tuhan punya rencana buat kita untuk mungkin menjadi pilot. Nah bagian kita apa? Ya kita mulai serius doakan hal itu, kemudian kita siapkan diri kita, kalau menjadi pilot ya misalnya harus bagaimana. Kalau kayak saya dulu zaman SMP, ya sekolah pilot itu cuma di Curug ya, harus IPA, lalu giginya nggak boleh berlobang, kacamatanya nggak boleh pakai kacamata, ya nggak boleh minus matanya atau plus nggak boleh ya. Nah itu harus siapkan diri, ya lalu belajar ya pelajaran-pelajaran supaya ujian nanti siap. Nah kemudian nanti dites dan masuk sekolah pilot, habis itu mesti serius ikutin sampai selesai. Nah kalau zaman sekarang pilot itu nggak harus IPA lagi, IPS juga bisa ya. Bahkan kalau kayak di Amerika itu kita bisa ngambil license untuk pilot tuh kayak ngambil SIM mobil ya. Dan banyak orang yang punya pesawat pribadi ya bisa, para bintang film tuh kadang-kadang untuk makan siang aja naik pesawat pribadi ya, terbang kemudian mendarat di kota lain baru dia makan di restoran tertentu ya. Jadi ini bagian yang perlu kita kerjakan. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama ya, waktu dia di Matius 6 ayat 10 ya. Ini bagian dari doa Bapa kami. Ketika dia mengajarkan untuk kita berdoa ya seperti ini, Bapa kami yang di surga ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini salah satu bentuk doa untuk kita minta Tuhan itu mewujudkan rencananya bagi kita. Apa yang dia rancangkan di surga bagi kita, di dalam blueprint itu supaya terjadi dalam hidup kita. Jadi waktu kita berkata Bapa kami yang di surga, kita mengakui dia Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang baik buat anak-anaknya, merencanakan yang baik buat kita semua. Kemudian waktu kita berkata dikuduskanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu. Jadi kita mengakui dia sebagai Bapa kita, dan kita mengakui bahwa hukum-hukum kerajaan itu bekerja dalam hidup kita, menguasai kita. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Kita mulai mengerti cara bekerjanya kerajaan Allah itu seperti apa. Kita sekolah di dunia ini, kita belajar banyak hal, tapi ada juga hukum-hukum kerajaan yang perlu kita ketahui. Karena hukum-hukum itu nantinya menguasai kita, dan kalau kita bisa mengerti dan bekerja sama dengan baik, hukum-hukum kerajaan itu akan membuat favor melimpah dalam kehidupan kita. Lalu waktu kita berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita ingin supaya rencana Tuhan yang spesifik itu yang ada di surga, di blueprintnya itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu rencana yang baik karena dia Bapa yang baik. Ya, di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada kesulitan, di surga nggak ada sungut-sungut, semua yang baik, semua yang suka cita, nggak ada penyakit, itu biar terjadi dalam hidup kita. Nah, salah satu bentuknya untuk mendoakan itu adalah banyak-banyaklah berbahasa roh ya. Syarala maralana sana, itu membuat roh kita itu makin mendominasi kehidupan kita. Karena dalam roh kita yang sudah lahir baru ini, itu deposit yang Tuhan taruh itu banyak sekali. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam alam surgawi, itu dalam roh kita itu. Nah, tinggal memang butuh untuk dimanifestasikan dalam hidup kita lewat cara pikiran kita ini
jiwa kita aja diperbarui, disegarkan, dipulihkan, ya, dibuat menjadi makmur senantiasa, sehingga termanifestasi apa yang Tuhan deposit dalam roh kita ini nyata dalam tubuh kita juga, dalam kehidupan kita, ya. Haleluya. Amin.